Shalom jemaat-jemaat Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali di minggu pertama, di bulan yang baru, di bulan Oktober ini, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang baik. Dia menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Dan hari ini kita masuk di hari kedua di bulan Oktober. Yang dimana saya percaya di bulan Oktober ini, di sepanjang bulan Oktober ini, hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberkati Tuhan, sukses, berhasil, beruntung, naik terus jadi kepala, terus naik, dan terus mendapatkan kemurahan dan rahmat Tuhan. Bahkan keluarga kita diberkati, usaha kita diberkati, bahkan seluruh aspek hidup kita diberkati. Dan juga di sepanjang bulan Oktober ini, hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dilindungi oleh Tuhan, diproteksi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, maut, dan virus bakteri, dan hal-hal buruk lainnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, saya mengucapkan shalom bagi kita semua, jemaat-jemaat ibadah online Jesus Christ Church, baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona Official. Saya dengan syukur dan gembira pada hari ini kita dibawa masuk oleh Tuhan di bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang baru, bulan di mana Tuhan berkenan untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Saudara, di sepanjang bulan Oktober ini, saudara dan saya akan diberikan kemenangan yang gilang gemilang oleh Tuhan. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, pelayanan, kita akan menerima kemenangan demi kemenangan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Manado. Manado, apa kabar Manado? Doakan supaya saya kembali ke Manado ya, agar kita bikin KKL, revival, dan banyak orang disembuhkan. Makassar, Surabaya, Malang, apa kabar semua? Shalom. Timor Leste, NTT, Papua, Nabire, Riau, bahkan Kalimantan. Bahkan ada yang dari Palembang ya. Dari mana-mana tempat saya mengucap syukur, berterima kasih. Tak lupa juga saya ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang ada di negeri Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak. Tempatnya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin ada Kinabalu, ada Johor, ada Pinang, ada Nabawan, ada Kuching, dan lain-lainnya. Saya berdoa agar kelak kita bisa berjumpa ya Bapak, Ibu, Saudara, langsung tatap muka, kita berdoa bersama-sama, kita bergandengan tangan, mengucapkan berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, saya juga ingin menyapa teman-teman yang ada di Inggris, di Jerman, di Turki, di Prancis, di Belanda, dan juga yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, Brunei. Izinkan saya juga terus berdoa, bukan hanya dalam ibadah Minggu Anugerah ini, tetapi di ibadah Kabar Baik hari Senin, ibadah Doa Pemulihan dan Mujizat hari Rabu, dan Doa Pemulihan Wanita hari Jumat. Saya terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Yang di Facebook, sukacita ya. Yang di YouTube, ayo semangat. Karena kita memasuki bulan yang penuh dengan kemenangan. Bulan yang penuh dengan pertolongan Tuhan. Bulan yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita pada hari ini. Kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami memasuki hari yang baru, hari kedua, minggu yang baru di bulan Oktober, di bulan kemenangan ini Tuhan. Kami percaya kami akan mendapatkan banyak pertolongan, mujizat, serta perlindungan Tuhan. Kami dapat penyertaan Tuhan. Kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Kami mendapatkan segala yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang bulan ini kami sukses, berhasil, diberkati, bahkan berkali-kali lipat diberkati oleh Tuhan. Kami sehat, beruntung, diberkati, dan penuh dengan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati yang di YouTube, berkati yang di Facebook. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Kami semua terima anugerah, kami semua terima mukjizat, kami semua terima yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya senang ya, tanpa terasa kita masuk di bulan ke-10, di bulan Oktober. 2 bulan lagi kita akan sama-sama merayakan Natal di bulan Desember ya. Habis Oktober, November, Desember, saudara akan merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Kristus Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan terus hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam pembelaan Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti dipelihara Tuhan, hidup saya pasti dibela Tuhan, hidup saya pasti disertai Tuhan, hidup saya pasti ditolong Tuhan, hidup saya pasti dijamin oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berdoa sebelum kita mendengar firman kabar baik. Dan hari ini juga kita ada perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan anggur. Kalau saudara tidak memiliki roti dan anggur, saudara boleh mempersiapkan dengan air teh tawar ataupun sirup tawar dan juga crackers atau biskuit ya. Kalau saudara tidak punya roti, saudara bisa siapkan lewat cracker, lewat biskuit dan juga air teh dan juga sirup ya. Kalau mungkin saudara tidak punya, saudara mungkin belum sempat beli, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan suci ya Bapak Ibu Saudara. Setelah kita berdoa bersama-sama, setelah kita dengar firman kabar baik, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Bapak Ibu Saudara boleh silakan bagikan siaran langsung ini, baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Jadi kabar baik, jadi sukacita bagi banyak orang. Saudara dan saya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang lewat ibadah ini. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Buat teman-teman yang ada di YouTube dan yang ada di Facebook, hari ini saya ingin berdoa untuk keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Saya tahu hari-hari ini lagi berat, ekonomi dan lain sebagainya, tapi percayalah, Yesus kita adalah Tuhan yang menyediakan, memelihara, dan bertanggung jawab untuk memberikan apa yang kita perlukan. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Yahweh Jireh. Tuhan yang menyediakan. Dia bukan hanya menyediakan berkat bagi Abraham untuk menggantikan Ishak yang ingin dikorbankan. Pada akhirnya Tuhan menyediakan domba. Tetapi hari ini juga, minggu ini juga, bulan Oktober ini juga, Tuhan akan menyediakan, menggantikan apa yang sudah tidak kita miliki dari apa yang Tuhan miliki. Dia berikan bagi hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita berdoa untuk keluarga dan rumah tangga kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di minggu pertama ini Tuhan, di bulan kemenangan ini, aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube Tuhan. Mungkin hari-hari ini keluarga rumah tangga mereka sedang mengalami goncangan, sedang mengalami masalah, sedang mengalami yang namanya kesulitan ekonomi. Kami percaya firman-Mu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Aku ini, jangan takut, itu kata firman-Mu. Kami bergantung pada firman-Mu. Kami mengandalkan firman-Mu yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan, berkatilah ekonomi jemaat-Mu, Tuhan. Berkatilah mereka semua, Tuhan. Pakailah jemaat-Mu, Tuhan. Berkatilah mereka semua. Ekonomi mereka Tuhan berkati. Dagangan mereka Tuhan berkati. Usaha mereka Tuhan berkati. Karir mereka Tuhan berkati. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Bisnis mereka Tuhan berkati. Bahkan Tuhan, apabila ada di antara mereka yang sedang punya hutang, pinjaman, cicilan, tagihan, Tuhan tolong. Tuhan berkati, sehingga mereka boleh melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membiarkan kami. Bahkan sebaliknya Tuhan berdiri di depan kami
untuk membimbing, menuntun, memelihara, dan membawa kami ke padang rumput yang hijau, dan membaringkan kami di air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya keluarga kami tidak susah, tidak miskin, tidak melarat, tapi kami sukses, diberkati, dipelihara, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, di Facebook, di YouTube, kami semua sama-sama diberkati hari ini oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah doa Minggu Anugerah ini. Kok doa ya? Karena kebiasaan kita ada doa pemulihan dan mujizat. Jadi saya selalu bilang doa ibadah Minggu Anugerah pada hari ini ya. Saudara sekali lagi boleh bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di keluarga, mungkin di grup keluarga, di grup pelayan Tuhan. Sehingga mereka juga sama-sama dengan kita berdoa dan menerima mujizat lewat doa-doa kita. Karena ada banyak kesaksian yang berkata kepada saya, Pastor, waktu saya hari Minggu ikut doa, peranakan saya lagi sakit, turun loh peranakan saya. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, lewat doa-doa Minggu Anugerah, peranakan saya dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Saya sembuh, saya diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu bagikan siaran langsung ini, agar hidup Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi banyak orang lain. Agar hidup Bapak Ibu Saudara menjadi jawaban, Tuhan pakai menjadi jawaban bagi orang di luar sana. Mungkin ada teman-teman Facebook, mungkin keluarga yang sedang gundah gulana, resah, atau bimbang menghadapi hari-hari ini. Lewat saudara membagikan siaran langsung ini, mereka diberkati. Ya, yang di Papua silakan bagikan, yang di Timor Leste silakan bagikan, yang di Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian barat silakan bagikan, yang di YouTube juga silakan bagikan siaran langsung ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, saya akan berdoa untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami depresi, beban berat, ketakutan, saudara khawatir, saudara cemas, saudara bimbang, saudara merasa ada yang intimidasi pikiran saudara, atau mungkin saudara merasa seperti dihantui, dibayang-bayangi, memimpikan mimpi orang-orang mati, bahkan mimpi-mimpi pembunuhan dan lain sebagainya. Let me pray for you. Allow me to pray for you everyone, and let His miracle can be happen in our life, in our daily activity. Let me pray for you everyone. Oke? Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang ketakutan, hari-hari ini sedang dirundung dengan yang namanya roh kegelisahan, roh kepanikan, bahkan ya worries every day gitu. Itu bukan dari Tuhan. Sekali lagi izinkan saya berdoa ya. Hari ini kita berdoa, yang di YouTube, yang di Facebook jangan sedih. Hari ini Tuhan tolong saudara. Letakkan tangan kanan saudara di bagian kepala seperti ini dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang ketakutan, bimbang, cemas, khawatir, dirundung dengan roh intimidasi, mimpi orang mati, mimpi perzinahan, mimpi pembunuhan, mimpi kecelakaan, dan kesialan lain sebagainya. Aku tolak, aku patahkan kuasanya. Roh-roh ini aku perintahkan keluar dari tubuh orang percaya. Keluar dari hidup orang percaya. Keluar dari pikiran orang percaya. Keluar dari alam tidur orang percaya. Dalam nama Yesus, darah Yesus membentengi kami. Darah Yesus melindungi kami. Darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus membasuh kami. Darah Yesus menutup bungkus kami. Sehingga kami tidak ketakutan lagi, bimbang lagi, cemas lagi, depresi lagi, minum obat lagi. Bahkan ketergantungan obat tidur dan obat-obatan lainnya. Aku tolak kuasanya, aku patahkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan boleh tolong mereka semua. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Terima kasih dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan. Semua yang sedang depresi, semua yang sedang ketakutan, semua yang lagi cemas, semua yang lagi bimbang. Semua yang sering mimpi orang mati, mimpi berzina, mimpi dibunuh, mimpi tabrakan.
sama-sama ikuti doa saya. Hari ini sama-sama ikuti doa saya. Semua yang di Facebook, yang di YouTube secara live, ikuti doa saya. Dalam nama Yesus, aku percaya mulai hari ini darah Yesus menguduskanku, menyucikanku, pikiranku, tubuh, jiwa, raga, rohku, segala keterikatanku, aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, aku merdeka, aku bebas dari segala ketakutan, keterikatan, intimidasi, kebimbangan, kecemasan, ketergantungan obat, mimpi buruk, mimpi perzinahan, mimpi orang mati. Aku tolak dalam nama Yesus. Aku merdeka, aku dibebaskan, aku dilepaskan Tuhan dari segala belenggu dan penjara iblis dalam nama Yesus. Aku patahkan semua kuasa dalam nama Yesus. Kami merdeka, aku merdeka dalam nama Yesus. Hari ini aku tidak takut lagi, aku tidak khawatir lagi, aku tidak bimbang lagi, tidak cemas lagi, tidak stres lagi, tidak depresi lagi. Tetapi aku hidup dalam damai sejahtera, sukacita, kemenangan, pemeliharaan, penyertaan, janji Yesus. Darah Yesus membarui hidupku, pikiranku, mimpiku, dan seluruh aspek hidupku. Darah Yesus menolongku. Darah Yesus membebaskanku. Darah Yesus melepaskanku. Hari ini aku ciptaan baru. Pikiranku akan positif. Pikiranku akan memikirkan pikiran Kristus yang sedap, yang mulia, yang baik, yang bijak. Dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran aneh, semuanya dilempar ke dalam jurang maut. Disitulah ditempatkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bebas. Kami bebas, kami bebas, merdeka, haleluya, oleh karena darah Yesus. Amin, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut lagi ya. Jangan khawatir lagi, jangan bimbang lagi. Sebab Yesus tinggal dalam hidup kita. Yesus ada dalam hidup kita. Yesus di pihak kita. Yesus setia bersama dengan kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Sekali lagi saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Halo, shalom semua teman-teman di luar negeri, apa kabar? Baik-baik semua, amin. Semua teman-teman di seluruh tanah air Indonesia, semua baik, amin. Saya percaya kita ditopang Tuhan, disertai Tuhan, dan terima mujizat. Di minggu pertama ini kita imani ini bulan kemenangan, bulan sukacita, bulan damai sejahtera, bulan di mana hidup kita diangkat oleh Tuhan, semakin naik, semakin tinggi, dan semakin tinggi. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara boleh bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook. Silakan bagikan agar ada banyak orang diberkati, agar ada banyak orang terima mujizat, agar ada banyak orang terima kuasa Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara gampang tinggal bagikan di beranda Facebook, di grup Facebook. Yang di YouTube tinggal copy link atau bagikan di grup WhatsApp, di WA status, di Instagram. Silakan bagikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saatnya apabila ada Bapak, Ibu, Saudara yang sedang sakit, sakit-sakit apapun, anak-anak kecil, orang remaja, pemuda, dewasa, orang tua, dan juga usia lanjut. Ya, saya Pastor Verona ingin mendoakan di minggu yang berbahagia ini agar saudara sembuh ya. Yang sakit lambung, GERD, silakan letakkan tangan kanan di bagian lambung. Dan semua kecil, besar, atau usia lanjut, letakkan tangan kanan. Yang di Facebook, letakkan tangan kanan. Yang di YouTube, letakkan di tangan kanan di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Yang saudara sedang tergeletak di rumah, ataupun saudara di rumah sakit, izinkan saya berdoa hari ini buat kesembuhan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya, mari kita berdoa. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di minggu pertama ini, di tanggal 2 Oktober ini, aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Apabila mereka sakit, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Sakit apapun, aku hardi kuasanya. Dalam nama Yesus, sembuhlah. Terima kuasa. Terima mujizat, terima kelepasan, terima kesembuhan. Mujizat terjadi. Siapapun, dimanapun, apapun latar belakang saudara. Oh, ya ralabasandara bakaya rararararararara. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kuasa.
Hari ini saudara sembuh. Yang lemah sembuh. Yang lemah sembuh. Yang badannya letih lesu sembuh dalam nama Yesus. Yang gak bisa jalan berjalan. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berkata-kata. Dalam nama Yesus. Sakit-sakit paru-paru, jantung, lever, empedu, lambung, jamah sembuhkan. Penyakit-penyakit kewanitaan, jamah sembuhkan. Kanker, tumor, miom, kista, sembuh. Dalam nama Yesus. Jamah ya Tuhan, jamah, 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 jamah. Jamah. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah. Jamah ya Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua ikuti doa saya. Sekali lagi yang sakit ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Belum semua. Yang di Facebook dan yang di YouTube sama-sama katakan dengan saya. Tuhan Yesus. Hari ini aku percaya. Tubuhku baik Roh Kudus. Bukan tempat saraf sakit penyakit. Aku terima kesembuhan, aku terima mujizat, aku terima kelepasan, aku terima pemulihan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku sehat, tidak sakit-sakitan, tidak lemah, tidak terbaring, tapi aku bangkit Tuhan. Hari ini, roh Tuhan memenuhi hidupku, mengangkat hidupku, memulihkan sakitku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sekali lagi saya menyapa shalom jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook, ada di YouTube. Puji Tuhan, shalom. Kita ada di minggu kedua di tanggal 2 Oktober tahun 2022. Bulan ini adalah bulan kemenangan, bulan berkat, bulan kelimpahan yang Tuhan berikan bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk mendengar firman kabar baik. Ya, yang di Facebook dan di YouTube silakan bagikan sekali lagi di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook dan di grup-grup family, di grup-grup WhatsApp dan di seluruh sosial digital media kita. Ya. Kita akan dengar firman Tuhan, kita kembali berdoa. Tuhan, kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah, berfirmanlah Tuhan. Kami anak-Mu, kami pasti diberkati. Kami diajar dan firman menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Di minggu kedua di minggu pertama di tanggal 2 Oktober ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman kabar baik yang bertemakan tentang hidup di dalam firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus hidup. Saya harus mulai belajar hidup di dalam firman Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya yang di Facebook dan di YouTube. Mulai hari ini, saya harus semakin belajar untuk hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Pastikan hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, kita bawa. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan hal itu akan terjadi padamu. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya hidup di luar firman Tuhan, maka hidup kita akan cenderung hidup di dalam kekecewaan demi kekecewaan. Ketika saudara dan saya dalam menjalani hari-hari, dalam menjalani pekerjaan hari-hari, bisnis hari-hari, rumah tangga hari-hari, ketika kita hidup di luar firman Tuhan, hidup di luar perintah firman Tuhan, hidup di luar ketetapan firman Tuhan, maka kecenderungan hidup kita akan mengalami yang namanya kekecewaan demi kekecewaan. Dan bukan hanya kekecewaan demi kekecewaan, orang yang hidup di luar firman Yesus,
Orang yang hidup di luar firman Tuhan. Yang kedua, maka akan hidup di dalam kebimbangan. Dunia ini akan membuat hidup kita bimbang, saudara. Dunia ini hanya bisa membuat hidup kita bertanya-tanya. Dunia ini hanya bisa memberikan kita yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan membuat hidup kita cenderung stres. Dan pada akhirnya kita digiring kepada satu level yang lebih berat, yaitu bernama depresi. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam firman dan jangan hidup di luar firman. Bahaya, saudara. Even though you are the son of Christ, even though kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam Yesus sesuai firman yang kita baca hari ini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu ingin minta. Tentu konteksnya sesuai dengan firman. Bukan permintaan yang di luar firman. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, yang selanjutnya ketika kita hidup di luar kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan mudah dipermainkan oleh dunia, akan mudah dipermainkan oleh setan. Sakit kamu tidak akan mungkin sembuh, keluarga kamu tidak akan mungkin pulih, rumah tangga kamu pasti akan berantakan, istrimu tidak akan mungkin kembali, suamimu tidak akan mungkin kembali karena dia sudah lari dengan perempuan cantik, dengan harta kekayaannya. If we don't dwell in His Word, if we don't abide in His Word, maka dunia akan menekan hidup kita. Maka dunia akan mempermainkan hidup kita. Dunia setiap hari ini, hari-hari ini hanya memberikan ketakutan. Gempa di mana-mana, perang di mana-mana, resesi ekonomi, dunia sedang akan dan sudah terjadi. Nah, ini hanya membuat kita setiap hari takut dan takut. Sehingga pada akhirnya kita mempertanyakan Tuhan. Ada nggak sih Tuhan ini? Peduli nggak sih Tuhan dengan hidup saya? Tuhan care nggak sih sama dengan saya? Nah, ini bahayanya orang yang hidup di luar firman. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, aku merenungkan Tauratmu siang dan malam. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan siang dan malam. Dia akan berkembang, dia akan berbuah, dan dia akan tough, dia akan strong menghadapi tipu daya mustahil iblis. Iblis setiap hari hanya akan berbisik di telinga, di pikiran, di hati kita. Sakit kamu tidak akan sembuh. Masalah kamu tidak akan selesai. Hutang piutang kamu tidak akan lunas. Suami kamu tidak akan disembuhkan. Anak-anak kamu memang anak-anak yang sial. Dia hamil di luar nikah, jatuh dalam narkoba, dan lain sebagainya. Semua isinya hanya intimidasi, 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 intimidasi. Kamu adalah orang yang gagal. Masa lalumu bikin malu keluarga. Kamu adalah orang yang sudah tidak berguna. Kamu adalah pelacur. Kamu adalah wanita simpanan. Kamu seorang gay, homo, lesbi, biseksual, dan lain sebagainya. Itu suara setan. Itu suara iblis. If we don't abide in His Word, it's very dangerous to us. Ini sangat berbahaya bagi kita. So that's why hari ini Tuhan ingin ingatkan, ayo kita yang sudah terlalu jauh mengabaikan firman, acuh dengan firman, dan gak peduli dengan firman. Ayo kembali, kita kembali kepada Yesus, Sang Firman itu sendiri. Sang Firman yang telah menjadi manusia, manusia Yesus Kristus. Bukankah Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Elohim, dan Elohim itu adalah firman itu sendiri. Ayat 14 dikatakan bahwa firman Elohim itu telah menjadi manusia yang penuh dengan kasih karunia dan kuasa dan kebenaran. Itu Yesus, saudara. Oleh karenanya, Yesus rindu dengan kata lainnya, agar saudara dan saya hidup di dalam Yesus, living inside Christ. Kita hidup di dalam Kristus, saudara. Amin. Ketika saudara dan saya hidup di dalam Kristus, di dalam firman-Nya, tenanglah,
diamlah, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi dia proteksi kita, dia lindungi kita, dia berkati kita, dan dia bawa kita keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, sebaliknya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya, keluarga saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya, anak-anak kita mulai belajar untuk hidup di dalam firman Tuhan, maka yang pertama, hidup kita akan hidup di dalam kepastian. Karena firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara tidak putih, tidak hitam, dan pada akhirnya abu-abu. Firman Tuhan itu pasti, firman Tuhan itu terang. Firman Tuhan itu adalah perkataan Yesus sendiri. Nah, jadi firman Tuhan itu memberikan kepastian. Hari depan kita pasti loh ya. Hari depan kita itu nggak sial. Hari depan kita itu diberkati. Hari esok kita itu diberkati. Penuh dengan pengharapan. Oke, masa lalumu pernah hancur. Masa lalumu pernah gagal. Rumah tanggamu pernah hancur-hancuran. Bisnismu pernah gagal. Pekerjaanmu pernah gagal. Seluruh aspek hidupmu pernah gagal di masa lalu. Tetapi don't forget, lewat firman, kita hidup dalam kepastian. Kita pasti diubahkan. Karena firman berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Artinya nggak penting. Nggak penting. Tuhan tahu saudara jatuh dalam percabulan. Tuhan tahu saudara jatuh dalam suka sesama jenis. Tuhan tahu saudara jatuh dalam narkoba dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memberi kepastian lewat firman. Through the word, through His word, kita dapat kepastian. Amin. Kita dapat kepastian dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya tinggal dalam firman Tuhan, ketika saya tinggal dalam Yesus, saya dapatkan kepastian. Amin. Ketika saudara dan saya tinggal dalam Yesus, dalam firman Yesus, kita dapatkan kepastian. Yang kedua, bukan hanya kita dapatkan kepastian Bapak Ibu Saudara, tapi yang kedua, ketika kita hidup di dalam firman, maka kita hidup dalam tuntunan dan arahan yang jelas. Firman Tuhan itu akan menuntun kita, membimbing kita. Oh iya ya, saya kan sudah punya suami, saya kan sudah punya istri. Nggak boleh lirik-lirik wanita lain atau pria lain. Oh iya ya, sesuai firman, istri harus tunduk kepada suami. Oh iya ya, saya sebagai suami harus ingat firman Tuhan, bahwa aku nggak boleh kasar sama istri. Oh iya, sebagai orang tua aku harus jadi teladan karena sesuai firman. Oh iya ya, kata firman, aku sebagai anak-anak harus tunduk dan taat orang tua agar usiaku lebih lanjut. Oh iya ya, dalam menjalani pekerjaan, aku harus sering-sering mengandalkan Tuhan. Karena firman menuntun dan memberikan arahan yang jelas. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Waktu kita lagi worry, takut, cemas, khawatir. Oh iya ya, firman menuntun hidupku untuk menyerahkan segala kekhawatiran ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang peduli dengan kita. Oh iya, ketika aku ada masalah berat, beban berat, firman berkata, orang yang berseru memanggil nama Tuhan, dalam kitab Roma dan Yoel, aku akan diselamatkan. Nah, jadi firman saudara memberikan saudara tuntunan. Saudara dan saya dituntun oleh firman. Saudara dan saya mendapat arahan yang jelas untuk menjalankan hidup ini. Bukan karena terus melihat hidup orang lain. Oh iya ya, dia hidupnya enak ya. Dia sudah nikah ya. Aku belum nikah, umur udah 37 ya. Ya, suami orang juga bolehlah. Halal, haram, hajar. Yang penting saya punya suami. Yang penting saya bahagia. Yang penting saya nikah. Saya nggak peduli apa kata orang. Saya mau dibilang pelakor. Jangan. Itu salah, saudara. Itu salah. Tidak dibenarkan di mata Tuhan. Sabar. Wait in His time. Ya. Firman Tuhan berkata, semua indah pada waktunya Tuhan. Jadi saudara dan saya itu ibaratnya ya, kalau kata presiden kita, Pak Presiden Jokowi, ojo ke susu, jangan keburu-buru. Tenang saja, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya firman Tuhan yang tidak berdusta atas hidup saudara dan saya. Dan selanjutnya, orang yang hidup dalam firman, orang yang hidup dalam Yesus, perkataan Yesus, hidupnya akan hidup di dalam kekuatan dan juga hidup di dalam mujizat.
Firman itu membuat kita kuat. Firman Tuhan itu mempertemukan kita dengan mujizat. Ini firman, ini kita di atas firman, kita naik dipertemukan dengan mujizat. Oleh karenanya orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat bukan berarti tidak meneteskan air mata loh ya. Orang-orang yang kuat bukan berarti tidak pernah gagal. Orang-orang yang kuat bukan berarti tidak pernah menangis. Dia menangis, dia meneteskan air mata, dia pernah gagal, tapi dia menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, dan dia tidak tinggalkan Tuhan. Dan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus tinggal di dalam firman Tuhan? Mengapa kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus? Why we should abide in His Word? Why? Kenapa kita harus tinggal di dalam firman Yesus? Yang pertama, saya ingin saudara melihat kitab Roma. Buku Roma pasal 10. Surat Roma pasal ke-10 ayat 17. Dikatakan demikian. Roma pasal ke-10 ayat ke-17. Jadi, iman datang, atau terjemahan barunya berkata, iman timbul dari pendengaran. Dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudara, mengapa kita harus tinggal dalam firman Tuhan? Karena ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, yang pertama, agar iman kita, iman saudara dan saya, semakin hari semakin bertambah kuat. Ketika saudara tidak tinggal dalam firman, saudara ngadapin resesi, saudara nggak kuat. For example, melalui COVID-19 ini, ada banyak orang Kristen teriak nggak kuat. Ada banyak orang Kristen teriak bercerai. Ada banyak orang Kristen teriak, aduh aku nggak kuat jalan hidup ini. Karena dia tidak tinggal dalam firman. Dia tidak tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam firman. Saudara, mulai hari ini ayo kita mari belajar. Untuk kita lebih tinggal, abide in His Word. Tinggal dalam firman, saudara. Kita percaya firman-Nya agar iman kita semakin hari bertambah kuat. Iman dikatakan timbul atau datang dari pendengaran. Dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara bisa dengar podcast, pengkhotbah-pengkhotbah. Dengarkan, saudara. Justru sebaliknya, kalau saudara semakin mendengarkan perkataan dunia, mendengarkan perkataan orang lain, itu akan melemahkan kita. Tapi firman Tuhan akan memberikan saudara dan saya kekuatan. Hidup kita akan kuat meskipun keadaannya menekan kita. Hidup kita akan semakin tegar meskipun situasi tidak membuat kita mengenakan. Tapi percayalah, firman Tuhan ya dan amin. Dia tidak berdusta. Dia selalu setia. Dia tidak berubah. Dia pasti memberikan saudara dan saya iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh. Ketika saudara sedang sakit, saudara mengingat firman, oleh bilur-bilurnya aku yang sakit menjadi sembuh. Stadium 4, stadium 3 aku pasti sembuh dalam nama Yesus. Waktu saudara lagi nggak punya uang, saudara lagi di PHK, saudara akan berkata dengan firman, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tetapi Tuhan menggendongku sampai rambutku memutih. Amin. Saudara yang nggak lagi punya harapan, diintimidasi terus sama setan dan dunia, saudara bisa berkata dengan firman, Tuhan memiliki rencana rancangan yang indah dalam hidupku. Hari depanku cemerlang, hari esokku cemerlang. Aku berjalan bersama dengan Tuhan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Setuju, katakan amin. Amin, saudara. Sama-sama katakan dengan saya harus tinggal dalam firman. Orang yang tinggal dalam firman, imannya akan semakin kokoh, imannya akan semakin kuat, imannya akan semakin teguh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus tinggal dalam firman Tuhan? Mari saya ajak saudara melihat dalam kitab Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, firman-Mu itu
pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Jadi yang kedua, mengapa kita harus tinggal dalam firman Tuhan? Agar hidup kita berjalan dalam telang Tuhan. Dalam terang Tuhan. Amin, saudara. Dunia di hari-hari ini di mana kita hidup, dunia yang sedang berjalan dalam kegelapan. Bahkan ada yang menuju kegelapan dan ada yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dunia hari-hari ini nggak bisa ngebedain mana uang kita pribadi, mana uang pelayanan, mana uang kita pribadi, mana uang kantor, mana uang kita pribadi, mana uang orang lain. Sehingga pada akhirnya kita berani mengambil hak orang lain. Kita korupsi uang orang lain. Kita mengambil uang orang lain dan hak orang lain. Ini kan namanya berjalan dalam kegelapan. Udah tahu itu suami orang, tapi kita masih gangguin. Kita masih pacarin. Kita masih godain. Ini kan jalan dalam kegelapan. Udah tahu itu istri orang. Kita masih SMS-SMS-an. Kita masih video call-callan. Ini kan namanya berjalan di dalam kegelapan. Udah tahu itu bukan uang kita. Udah tahu itu bukan milik kita. Masih aja kita ambil. Ini kan jalan dalam kegelapan. Yang artinya halal, haram, hajar. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya, di minggu kedua ini, di minggu pertama di tanggal 2 ini, di tanggal 2 Oktober ini, firman menyampaikan, tinggallah dalam firman, agar kita memiliki terang Tuhan. Waktu kita memiliki terang Tuhan, kita tahu, oh ini uang gereja, saya nggak boleh ambil. Saya sebagai gembala jemaat, tidak mengambil uang gereja, tidak mengambil persembahan, tidak mengambil perpuluhan. Saya kalau lihat tim keuangan ngitung uang, saya cuma lihat-lihat gitu. Tapi saya tahu, meskipun saya gembala, meskipun saya pendiri gereja ini, saya tidak mengambil uang Tuhan. Satu kali saya pernah diberkati 100 juta Bapak Ibu. Saya dikirim uang 100 juta. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini bukan milik saya. Ini milik gereja. Ini punyanya Tuhan. Saya kirim ke gereja. Tidak satu sen pun saya ambil. Saya takut Tuhan. Saya hormat Tuhan. Saya menghargai, saya menyanjung tinggi Tuhan. Karena saya tinggal dalam firman. Tuhan menerangi pikiran saya, hati saya. Bahwa itu adalah uang gereja dan bukan uang saya. Dan saudara, orang yang hidup dalam firman Tuhan, pikirannya, hatinya selalu diterangi oleh Tuhan. Jalan-jalannya diterangi oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak bimbang. Sehingga mereka tidak khawatir. Sehingga mereka tidak takut. Sehingga mereka tidak gelisah. Sehingga mereka tidak hidup dalam kecemasan. Sehingga pada akhirnya berkata, aduh Tuhan saya sudah capek. Saya menyerah. Dan lain sebagainya. Stop, berhenti saudara. Mulai hari ini Tuhan masih sayang kita. Tuhan masih peduli dengan kita. Kembalilah, bacalah firman. Ya tapi saya nggak tahu udah harus mulai dari mana. Terserah saudara. Mau baca dari perjanjian baru boleh, perjanjian lama boleh. Tapi saya sarankan, bacalah kisah Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca saja, pasal per pasal, ayat per ayat. Nggak ngerti, baca aja. Nanti roh Tuhan, roh kudus akan memberikan kita cahaya, terang, tuntunan Tuhan. Bukankah tadi saya menyampaikan bahwa firman itu menuntun, membimbing kita kepada kebenaran yang sejati. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, saya lanjutkan khotbah saya. Yang perlu kita sadari sebagai orang percaya tentang firman Tuhan. Yang pertama, kita sebagai orang percaya harus menyadari yang pertama. Kita harus sadari tentang firman Tuhan. Bahwa yang pertama, firman Tuhan pasti akan tergenapi. Firman pasti akan tergenapi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, tergenapi, Bapak Ibu Saudara. Gunung-gunung meletus di mana-mana, gempa terjadi, tergenapi, Bapak Ibu Saudara. Oh, dahsyat sekali. Tergenapi kehadiran Yesus. Bahkan Yesus nanti akan datang untuk kali kedua sebagai hakim dan imam yang adil. Pasti akan tergenapi. Semua firman tergenapi. Bilur-bilurnya menyembuhkan, tergenapi. Aku memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, tergenapi. Amin, saudara. Akulah gembala yang baik, tergenapi. Sampai hari ini kita disertai, kita ditolong, kita dibimbing Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita sadari tentang firman Tuhan. Firman Tuhan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Saudara dan saya akan meninggalkan dunia ini. Harta benda kita akan hancur dalam dunia ini.
jabatan, keuangan, reputasi, kedudukan, bahkan takhta kita akan kita tinggalkan. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Dunia ini akan dibuang ke dalam api yang kekal. Tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Firman tidak akan gugur. Siapapun yang berkata, firman gak akan mungkin terjadi. Mana firman Tuhan? Dia akan melaksanakan. Karena sang firman itu adalah kebenaran itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita sadari tentang firman Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Artinya, firman yang menjadi manusia. Tinggallah dalam firman Tuhan. Tinggallah dalam perkataan Tuhan. Lagi resesi, aku percaya firman Tuhan. Tinggal di dalam Yesus, maka Yesus yang akan melindungi. Tinggal dalam Yesus, maka Yesus yang akan memelihara. Waktu saudara sakit, firman Tuhan berkata, bilur Yesus menyembuhkan. Waktu keadaan tidak baik-baik saja, kita berkata dengan firman Tuhan, ya Tuhan, bahwa rancangan dan damai sejahtera kau berikan bagi hidupku dan hari depanku. Itu pasti tergenapi oleh Tuhan. Kiranya melalui firman kabar baik ini, saudara dan saya diberkati. Selamat hari Minggu. Di minggu pertama di tanggal 2 Oktober ini, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Amin untuk firman kabar baik. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci Bapak Ibu Saudara. Siapkan roti dan siapkan anggurnya. Siapkan teh atau siapkan biskuitnya. Atau siapkan sirup atau siapkan crackernya ya Bapak Ibu ya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sama-sama kita imani ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapa, firman-Mu berkata, barang siapa memakan tubuhku, ia akan memiliki kehidupan yang kekal. Inilah tubuh yang kau persembahkan untuk menebus hidup kami. Melalui tubuh-Mu kami diperdamaikan dengan sorga. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu adalah benar-benar makanan. Dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuh Kristus, barang siapa makan roti perjamuan ini, mereka bukan hanya diselamatkan, tapi yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbeban dibebaskan. Dalam nama Yesus, kami bersekutu, bersatu di dalam tubuh Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus, mari kita makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Haleluya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Sama-sama kita berdoa. Firman-Mu berkata, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang menghapus seluruh dosa dunia. Barang siapa percaya kepadanya dan minum darahnya, dia bukan hanya disucikan dan dikuduskan, tetapi dia memiliki kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Yesus. Inilah darah tanda hidup kami diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Melalui darah-Mu Yesus, sakit penyakit, kutuk, kesialan, masa lalu, kemalangan Tuhan, mara bahaya dihancurkan, dihardik Tuhan, keterikatan. Bahkan kutuk-kutuk keturunan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Melalui darah Yesus kami dibasuh, kami dikuduskan, kami disucikan, kami terima anugerah Tuhan. Dan inilah darah Yesus, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang. Penghapusan bagi dosa dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum dengan ucapan syukur. Inilah darah Yesus yang tercurah, tertumpah bagi hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu, kami sehat. Kami diberkati, kami berkemenangan, kami berkelimpahan. Kami tinggal di dalam-Mu dan dalam firman-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sehat sempurna. Diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, puji Tuhan, kita sudah beribadah hari ini di minggu pertama di tanggal 2 Oktober. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam penyertaan Tuhan di sepanjang bulan ini. Saya berdoa agar hidup Bapak Ibu Saudara diberkati. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup Bapak Ibu Saudara diberkati. Doa saya menyertai, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sehat, sukses, berhasil, dan hidup dalam anugerah Tuhan setiap hari. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk perpuluhan dan persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikirimkan ke rekening Jesus Christ Church. Tuhan berkati berlimpah-limpah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Shalom. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Amin.